Adik raja yang ingin merebut tahta. Malam itu Durmagata menghadap pamannya sebagai patih Raja Mataram, Samaratungga, yang dilakukan seringkali untuk minta bantuan pamannya merebut kekuasaan terhadap raja yang sah, Raja Samaratungga. Durmagata, "Paman, tolonglah bantu aku, Paman. Bagaimana agar aku menjadi Raja Wangsa Sailendra, menggantikan raja yang sudah tua Samaratungga, agar nanti kekuasaan tidak jatuh ke putrinya Pramudiawardhani. Aku pun berhak menjadi raja, Paman, walau aku putra raja dari Selir. Kalau aku menjadi raja, Paman tetap akan aku angkat menjadi patih. Bila nanti Paman sudah tidak mampu lagi, aku akan mengangkat putra Paman yang Paman kehendaki menjadi patih kerajaan Mataram. Ayolah, Paman." Patih Lembu. "Durmagata, keponakanku, aku sudah berjanji dengan para sesepuh kerajaan Mataram bahwa aku akan terus setia berbakti sebagai patih Wangsa Sailendra kerajaan Mataram. Aku tidak ingin berkhianat, keponakanku." Durmagata, "Ayolah, Paman, bantu aku untuk menjadi raja. Paman akan menjadi patih selamanya sampai Paman tidak mampu. Ayolah, Paman." Patih Lembu. "Keponakanku, bukankah untuk menjadi raja seorang harus mendapatkan wahyu keprabon, layaknya raja-raja tanah Jawa terdahulu? Tanpa wahyu keprabon, rasanya akan menjadi raja gagal memerintah dan tidak berumur panjang dalam pemerintahannya. Pikirkanlah itu, keponakanku. Dan lagi, bisa timbul pertumpahan darah di antara keluarga, keponakanku." Durmagata, "Bagiku Paman adalah wahyu keprabon itu sendiri, karena pamannya akan membantu aku menjadi Raja Mataram menggantikan Raja Samaratungga. Ayolah, Paman, renungkanlah, Paman. Juga anak-anak Paman akan mendapatkan kamuk dan seterusnya." Demikian dilakukan hampir setiap hari oleh Durmagata. Tidak ada orang menaruh syakwa sangka kenapa Durmagata hampir tiap malam datang kepada Patih Lembu Segoro, karena memang Durmagata teman sebaya anak Patih Lembu Segoro. Durmagata yang hampir setiap hari datang membujuk pamannya untuk merebut kekuasaan Raja Samaratungga. Lama-kelamaan Patih Lembu Segoro luluh juga oleh bujukan Durmagata. Patih Lembu. "Durmagata, keponakanku, untuk menjadi Raja Mataram harus ada asrananya, yaitu syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya wahyu keprabon itu. Wahyu keprabon didapatkan dengan syarat yang tidak ringan, anakku. Ada syarat lain yang engkau harus penuhi. Apa sanggup melakukan, keponakanku?" Durmagata, "Aku akan penuhi syarat itu, Paman. Semoga aku mampu melakukan." "Laku yang harus bagaimana, Paman?" Patih Lembu. "Keponakanku harus puasa pati geni selama 7 hari, tanpa makan dan tanpa minum. Apakah kamu sanggup, keponakanku? Belum lagi puasa mutih, artinya hanya makan nasi tanpa lauk selama 40 hari. Puasa ngalong, artinya bergantung pada pohon selama beberapa hari." Durmagata, "Sanggup, Paman. Puasa demikian sudah beberapa kali aku jalani sebagai perintah dari Eyang Guru Macan Kumbang. Semua sudah aku jalani, Paman. Baru saja berakhir. Puasa yang sekarang tinggal puasa pati geni 7 hari 7 malam." Patih Lembu. "Kebetulan kamu sudah jalani semua. Tinggal puasa pati geni saja. Nah, kalau begitu, lakukan serana yang terakhir. Nanti kalau sudah selesai berpuasa selama 7 hari 7 malam, kamu datang lagi kepada Paman untuk tugas selanjutnya. Sekarang belum saatnya Paman jelaskan. Kalau perlu kamu juga berembuk dengan gurumu Ki Macan Kumbang. Mudah-mudahan gurumu sejalan dengan arahan Paman. Nah, sekarang kamu boleh pulang, mempersiapkan segala sesuatunya." Dengan hati berbunga-bunga,
Durmagata mohon pamit untuk menemui gurunya terlebih dahulu, agar mendapatkan petunjuk. Dengan menunggang kuda, tidak lama kemudian sampai di tempat gurunya, Ki Macan Kumbang. Durmagata, "Eyang Guru, ini aku yang datang, bukan atas perintahmu, Eyang." Macan Kumbang, "Masuklah muridku, duduklah dengan tenang. Nampaknya napasmu memburu terengah-engah, tetapi napas yang menunjukkan kegembiraan. Ada apa gerangan muridku?" Durmagata, "Eyang, Paman Patih Lembu Segoro akhirnya sudi membantu aku untuk merebut tahta Samaratungga, agar kekuasaan tidak jatuh kepada putrinya Dyah Ayu Pramodawardhani, sesuai dengan arahan Paman. Lama-kelamaan hati Paman luluh juga. Bagaimana kalau menurut pandangan Eyang Guru?" Macan Kumbang, "Sepertinya Patih lebih mengetahui seluk-beluk pemerintahan daripada aku. Jadi menurutku baik saja. Eyang hanya ingin membantu saja. Ikuti petunjuk Patih Lembu Segoro. Siapa tahu petunjuk itu juga sama dengan apa yang ada di angan-anganku. Karena engkau tidak memiliki wahyu keprabon layaknya raja-raja tanah Jawa terdahulu. Tanpa wahyu keprabon, nampaknya menjadi raja tidak akan lama. Tetapi kalau menurut Eyang, jalan yang paling gampang tanpa merebut kekuasaan yang akan menumpahkan darah, apabila kamu mampu mempersunting putrinya Dyah Ayu Pramodawardhani." Durmagata, "Benar Eyang Guru, bila aku mampu memperistri putri Dyah Ayu Pramodawardhani, pasti semua akan berjalan lancar. Tetapi itu akan sulit Eyang Guru, karena belum tentu Dyah Ayu Pramodawardhani suka dengan aku. Keterpaksaan akan menjadi berantakan di kemudian hari." Macan Kumbang, "Ya, semua harus dicoba muridku. Sambil mengutip petunjuk Patih Lembu Segoro, juga kamu berusaha agar dapat memperistri Dyah Ayu Pramodawardhani. Lalu apa tugas sekarang yang diberikan kepadamu oleh Patih Lembu Segoro?" Durmagata, "Eyang Guru sudah menyuruhku bermacam-macam puasa, yang tinggal besok pagi ini selesai. Namun Paman Patih Lembu Segoro menyuruhku untuk puasa pati geni selama 7 hari 7 malam, sebagaimana yang Eyang Guru ajarkan kepadaku. Ini sebagai langkah awal. Nanti kalau sudah selesai puasa pati geni, ini baru aku menghadap Paman Patih lagi, Eyang." Sambil menghela napas panjang, Macan Kumbang, "Sebaiknya hari esok langsung kamu lakukan muridku, agar berkesinambungan. Karena bersamaan selesai puasa pati genimu, bulan purnama juga tiba. Rupanya memang jodoh." Durmagata, "Baik Yang Guru, aku mohon pamit dulu untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Mohon doa agar cita-citaku menjadi Raja Mataram terkabul, Yang." Macan Kumbang, Ya muridku Kinasih, Eyang merestoimu. Semoga cita-citamu menjadi kenyataan." Demikian Durmagata mohon diri guna mempersiapkan puasa pati geni esok hari selama 7 hari 7 malam. Raja ingin mengetahui perkembangan candi. Pagi hari tidak biasa, Sri Maharaja Samaratungga atau kadang disebut Samaratungga memanggil Patih Lembu Segoro karena raja ingin mendapat penjelasan tentang pembangunan Candi Borobudur. Raja Samaratungga, "Patih Lembu Segoro yang juga saudaraku, aku ingin tahu bagaimana perkembangan pembangunan candi yang rencana akan kita namakan Candi Borobudur. Apakah tahun ini dapat diselesaikan?" Patih Lembu Suro, Patih Lembu Segoro, "Ampun Gusti Raja Samaratungga sesembahan hamba. Rasanya candi dapat diselesaikan dalam tahun ini, karena menurut perhitungan hamba, tinggal 1 jengkal stupa dan 1 patung Buddha di bagian atas saja. Jadi kurang 1 patung Buddha beserta stupanya. Itu kalau menurut pengamatan hamba, Gusti. Namun tentu saja keadaan di lapangan dapat berbeda menurut perhitungan perancang candi Pun Adi Gunadharma."
Mungkin bisa lebih tepat atau lebih lambat. Apa ada rencana lain Gusti Prabu sesembahan kami?